Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 7D. Jadi kemarin sekolah kami mengadakan acting class di Kampung Brenjong. Mari kita ikuti perjalanan di Kampung Brenjong. Kolam ikan yang pertama dibangun, lalu yang itu kolam ikan kedua yang akan dibangun. Kita membuat petirtaan pemandian di sini. Nah, petirtaan ini namanya petirtaan Lembah Ketugu. Kita siapkan itu pancuran. Zaman dulu itu untuk terapi pusing kepala. Nanti akan kita kasih ikan terapi, ikan yang dia menterapi kakinya pengunjung. Silakan. Nah, teman-teman di sini tahu nggak bedanya biji, benih dan juga bibit? Beda? Beda. Iya, apa kira-kira bedanya? Beda namanya. Beda namanya. Terus beda nama pasti beda arti. Beda arti. Nah, kalau biji itu sendiri adalah hasil dari buah. Benih itu biji yang sudah tersertifikasi. Jadi benih itu adalah yang sudah dijual di toko-toko pertanian. Bit itu benih yang sudah dalam bentuk tanaman yang sudah berkecambah, yang sudah tumbuh, itu namanya bibit. Nah, setelah tanaman itu menjadi bibit, selanjutnya akan dipindahkan ke lahan. Nah, lahannya itu di Brenjong ada 3. Budidaya dengan menggunakan tunel. Kedua, bisa di greenhouse. Yang ketiga, ada budidaya tanaman di alam terbuka. Tanaman yang harus ada di lahan alam terbuka itu apa saja? Yang di sini ya, tanamannya ada bawang pre, ada kacang tanah. Catat ya, terus ada kangkung, bayam merah, kailan, sawi, kacang panjang, sama serai. Tahu serai? Tahu. Buat masak. Terus tanaman yang ada di lahan terbuka itu biasanya sehari berapa kali? Kalau sehari itu tergantung ya, kalau hujan itu nggak disiram. Kalau hujan disiram, itu akan banjir dan membuat tanaman itu busuk akarnya. Nanti kalau akarnya busuk, tadi kan ibaratnya akar itu kan mulut ya. Jadi tidak bisa menyerap nutrisi dalam tanah, tidak bisa menyerap unsur hara. Ya ibaratnya kita kalau sariawan, itu kan nggak bisa makan ya. Nah itu kalau disiram terus-terusan akan busuk. Jadinya penyiramannya itu 1 hari sekali kalau musim kemarau di sore hari. Kalau musim hujan di alam terbuka dibiasakan banyak. Ini perjalanan kita untuk ke pos yang kedua. Di sini ada 3 tempat praktek ya, jadi pembuatan dekomposer mikrobanya, pembuatan kompos, sama semai benih. Itu bahan utamanya itu daun-daunnya, ini yang lebih banyak itu 6 bagian.
Kalau kotorannya 3 bagian. Kemudian yang satu bagiannya arang sekam kayak gini. Jadi dicampur jadi satu deh ya. Kayak gini, kasih bedak. Bedaknya kompos itu ini apa? Apa ini tadi? Abu dapur. Boleh kapur pertanian ya. Namanya dolomit. Ini ya ditabur aja kayak gini. Baru kita siramkan ke bahan kompos tadi deh ya. Gini. Nah. Diukep. Jadi kalau bikin tape ya tetap diukep gitu ya. Minimal itu 2 minggu. Caranya ini yang di bawah sama. Ada lubangnya biar nanti airnya nggak mengenang. Kita masukkan ke sini. Nah, kayak gini. Terus matahari. Ini baru kita masukkan bijinya. Nah, dilubangin 1 cm. Kita bisa memasukkan misalnya benih bunga matahari ya. Oke. Atau biji sawi, ketumbar boleh kayak gini. Baru ditutup. Terus disiram. Nanti 2 minggu, misalnya 2 hari itu sudah kalau bunga matahari sudah pecah. Jadi tambahnya pecah nanti tumbuh. Nanti kalau kayak sudah seperti ini biasanya 2 minggu. Nanti siap tanam. Siapa dulu? Biarkan simpan di daerah sana. Sudah terus ditutup. Ya. Diisi lagi. Jadi tujuannya, jadi kalau daun-daunan yang nggak terpakai misalnya untuk bikin media sendiri itu tujuannya biar nanti sampah daun itu bisa dimanfaatkan untuk nutrisi tanaman. Ya. Jadi di sini ini kita akan praktek packing sayur ya. Packing sayur sendiri itu dilakukan berenjong setiap Senin sama Kamis. Itu semuanya kirim ke Surabaya. Ada yang ke restoran, ada yang ke supermarket, ada yang ke perumahan, ada yang individu yang langsung datang ke sini. Dan kita juga mensupport kafe-kafe yang berada di area sini, khususnya area Trawas, seperti Sadah Keeping yang biasanya buat salad gitu, atau enggak buat garnisnya gitu. Nah, untuk proses packaging sendiri kita memerlukan alat-alat seperti untuk mensortir, pisau, timbangan, tempat untuk sealer, kemudian tempat wrapping. Jadi ujung itu tempat wrapping. Dan untuk prosesnya sendiri ada sortir. Nah, tahu sortir teman-teman? Tahu ya. Jadi nanti sortir dulu, kemudian grading dan packaging. Sortir adalah memilih sayuran yang pantas masuk grade A dan grade B. Grade A itu yang paling bagus, grade B itu yang kedua lah istilahnya seperti itu. Dan kemudian kita packaging. Habis di packaging kita masukkan ke box, terus kita kasih nama siapa saja customernya, terus kita siap kirim ke Surabaya. Untuk kirim Surabayanya setiap Senin sama Kamis, tapi kirimnya dini hari jam 3 malam, jam 3 pagi sampai Surabaya. Misalnya kalau Senin, Selasa Surabaya. Dan seperti ini prosesnya. Ada yang mau tahu ini sayuran apa? Pakcoy. Oke, pakcoy hijau. Jadi di sini di Berenjong ada 2 pakcoy. Pakcoy hijau yang bonggolnya hijau, pakcoy putih yang bonggolnya putih. Tapi atasnya sama daunnya, sama hijaunya. Gitu. Yang membedakan adalah di bonggolnya, teman-teman. Dah keriting hijau. Jadi ini ada yang warna merah, teman-teman. Namanya sada keriting merah atau lolo rosa. Kalau sada keriting hijau, nama lainnya ada lettuce. Beda dengan lettuce ya, yang biasanya buat kebab.
yang bentuknya seperti gubis, yang rasanya manis, yang biasanya buat salad, campurannya ini. Ini juga bisa disebut andewi. Prosesnya seperti ini. Jadi kita pertama adalah sortir ya. Sortir itu seperti ini teman-teman. Kita memilih dan memilah yang bagus. Nah, kalau ini kan udah dicuci akarnya. Dari cairannya sendiri, cara packingnya, cara sortirnya, kalau yang bibit-bibit hitam ini kita nggak bisa masukin ke tempat ini ya, tempat plastik ya. Kita harus pilih yang bagus karena kita harus memperhatikan kualitas. Kita patah seperti ini patah, ini ada patahan, kita harus ngambil supaya tidak mengkuning di dalam plastik. Seperti itu. Biasanya sayuran-sayuran gitu kirim di kota mana aja? Kita pemasarannya hanya ke Surabaya, semuanya ke Surabaya. Dan ada yang ke area kafe-kafe sini, area Terawat. Itu khusus yang saja-sajahan yang di area Terawat. Terus kalau ketemu itu kalau mau dijual itu Jadi kalau misalnya kayak jahe, temulawak itu biar bersih ya, biar kelihatannya bagus, itu dicuci dulu. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan jelek. Ada yang dibiarkan itu kayak jahe. Kenapa? Biar awet. Kalau dicuci itu harus dikeringkan dulu, biar awet juga. Kalau nggak dikeringkan, nanti itu sampai sana 2, 3, 4 hari busuk. Kita baru bangun tidur, ini disuruh syuting tidak mau ini. Jombok so tadi masuk no. Oh iya. Api bakal suruh. Ayo rek foto rek. Yes. Gladys. Untuk jalan ke pos-posnya. You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sidelines waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since the first time you opened up my world, I just can't
you think of me. But if it's just too cool, I won't be your fool, no. You're so irreplaceable, and everybody knows I want you, but I've always been so invisible to you. But I'm just waiting on you to pull back the curtains, and I've been standing on the sidelines waiting till the time's right to make you mine. 'Cause ever since